Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa ja'ala ummata Muhammadin khaira ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Sukanagara yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Alim ulama yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Dewan Hakim yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Para panitia penyelenggara acara yang sama-sama kami hormati, semoga Allah muliakan. Amin. Dan tak lupa peserta hingga pemirsa yang kami hormati lagi kami cintai, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam perjalanan peradaban agama Allah, dari mulai Yahudi hingga Islam sekarang, setiap Nabiullah, Rasulullah pasti memiliki umat yang mengikuti ajarannya. Namun hadirin, ketika kita bandingkan umat terdahulu dengan kita manusia lemah, manusia hina, manusia biasa, kita masih unggul dibanding mereka. Sehingga Nabi Adam, seorang manusia pertama yang Allah ciptakan, nabi pertama yang Allah utus, iri kepada kita hingga ingin menjadi bagian dari kita, yakni umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan yang ada dalam diri kita, makanya kita harus bangga, syukur dilahirkan sebagai umat Nabi termulia sehingga kita menjadi ikut mulia. Namun ternyata pada faktanya sekarang banyak manusia yang tak menyadari kelebihan tersebut, baik karena ketidaktahuan ataupun ketidakacuhan, sehingga kami tergugah untuk mengambil permasalahan aktualisasi Muhammad sebagai umat terbaik, yang mana kami merujuk pada Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kamu adalah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, maka tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang beriman, ada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin wal hadirat, Allah yubarikun. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan serta diterjemahkan, kita bisa mengetahui kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Syekh Daud Al-Mahali dan Jalal As-Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Jalalain halaman 58 posisi paling bawah ditafsirkan bahwa untuk tafsiran antum di sana merujuk pada ya ummat Muhammadin fi ilmillahi ta'ala. Wahai umat Muhammad dalam ilmunya Allah Ta'ala. Tapi ketika kita memakai kacamata ilmu nahu, di sana Allah menggunakan amil nawasih sugrokana, yang mana para santri pasti tahu amanya terapau isma watang sebuah khabar. Kama qala fi kitab Al-Fiyah Ibn Malik, tarfa'u kana mubtadasman wa khabar tansibuka kana sayyidan umat kakana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha amsa wa sara laisa jabariha. Hadirin wal hadirat, Allah yubarikuna. Ketika kita melihat fungsi kana tersebut, bisa jadi kana sebagai pembuktian penguatan terhadap suatu ungkapan. Berarti Allah berkata, telah terbukti umat Muhammad sebagai umat terbaik. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsiriyat yang dalam pengawasan Dr. Sholih Abdullah bin Humaid, seorang imam Masjidil Haram, mengatakan umat terbaik di sini dalam hal keimanan dan dalam hal amal perbuatan. Namun tidak sampai di sana, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di dalam tafsirnya As-Sadi tidak hanya dalam hal keimanan, tidak hanya dalam amal perbuatan, namun ternyata umat terbaik di sini dalam nasihat cinta kebaikan, dakwah bimbingan, kesempurnaan akhlak dalam kehidupan. Namun perlu kita ketahui yang dimaksud umat di sini adalah siapa? Menurut Ibnu Jarir At-Tabari ada dua pendapat tentang umat yang dimaksud dalam ayat ini. Yang pertama didapatkan ataupun disandarkan pada riwayat Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair, As-Suri dan Ikrimah yang mengatakan bahwa umat yang dimaksud dalam ayat ini merupakan mereka yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, yakni kaum Muhajirin. Namun pendapat lain disandarkan pada riwayat yang diterima dari Abu Hurairah dan Mujahid yang mengatakan bahwa yang dimaksud umat di sini adalah siapapun mereka umat Muhammad yang melaksanakan tiga hal, yakni amar ma'ruf, nahi mungkar, manusia biasa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Dr. Tri Syihad, seorang pakar tafsir dari Indonesia, mengatakan ada tiga syarat untuk menjadi umat terbaik. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru pada kema'rufan. Lantas apa itu ma'ruf? Dalam tafsir Al-Muyassar milik Kementerian Agama Saudi Arabia dikatakan bahwa ma'ruf ini adalah segala sesuatu yang diketahui kebaikannya oleh akal dan syariat Islam. Dalam kitab lain dikatakan bahwa ma'ruf adalah mastahsanul urfu wa la yunkiru syar'u, segala sesuatu yang dianggap baik oleh adat kebiasaan, oleh masyarakat dan tak bertentangan dengan syariat Islam. Apa contohnya? Peringatan Maulid Nabi,
peringatan Maulid Nabi gak ada dari nabinya ini bid'ah, tapi ini kema'rufan karena dianggap baik oleh masyarakat dan tak bertentangan sedikit pun dengan syariat Islam. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yang mana mungkar dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan sebagai segala sesuatu yang diketahui keburukannya oleh akal dan syariat Islam. Dalam kitab lain, mungkar disebutkan sebagai ma yunkiru syar'u walau istahsanahu urfu, segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam meskipun dianggap baik oleh adat kebiasaan. Contohnya apa? Meminum minuman keras di masyarakat yang megalisir minuman keras tersebut. Lantas bagaimana hadirin kita mencegah kemungkaran? Dalam hadis Nabi disebutkan ada 3 cara untuk kita mengubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka falyughayyir dia, ubahlah dengan tangan kalian. Maksud tangan di sini bukan memukul, bukan menonjok, karena Islam agama yang merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengajak, mendidik bukan menghardik. Sehingga yang di sini ditafsirkan oleh ulama dengan kekuasaan. Maksudnya ketika kita punya kekuasaan jadi RT, RW, camat, kades sekalipun, maka berarti kita memiliki kekuasaan yang lebih luas untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Tapi kita tak mampu, fa'ilam tastati, kita orang biasa tak punya jabatan, maka bagi lisan, gunakan lisan kita. Ucapkan itu salah, ucapkan itu tak benar, tapi ternyata kita pun tak mampu melakukan hal tersebut, maka fa'ilam tastati bagi qalbi, gunakan hati kalian, ingkari kemungkaran tersebut meskipun itu wahwa fadzalika as'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tasdiqu bil qalbi, benarkan dengan hati Allah ada, Allah satu, Allah esa, tak punya sekutu. Wa qalu bil lisan, tak cukup dengan hati, ucapkan dengan lisan. Wa aqalu bil arkan, buktikan dengan perbuatan. Karena ternyata dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah dari Johar Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dikatakan di sana menurut pendapat Jumhur Asy'ariyah, bertambahnya keimanan ketika bertambahnya ketaatan, berkurangnya keimanan ketika berkurangnya ketaatan. Oleh sebab itu, itulah 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi umat terbaik. Karena menurut Syekh Abdul Rahman Muhammad Sulaiman Al-Ashraf dalam Jibal Tafsir min Fathil Qadir dikatakan bisa disebut umat terbaik ketika melaksanakan 3 hal demikian: amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Meskipun menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Ajhar dikatakan untuk memahami ayat ini lakukan dari bawah. Maksudnya beriman kepada Allah, nahi munkar, amar ma'ruf. Karena keimanan fondasi dalam kehidupan. Ketika keimanan mendarah daging dalam tubuh kita, maka timbul keberanian untuk nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Setelah itu baru amar bil ma'ruf sebagai tugas dalam hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai umat terbaik haruslah bangga, bersyukur karena telah dilahirkan sebagai umat Nabi termulia. Apalagi di bulan Maulid ini kita perbanyak salawat, karena Allah sekalipun seorang khalik bersalawat kepada Nabi dengan cara rahmat. Malaikat sekalipun bersalawat kepada Nabi dengan maghfirah. Apalagi kita sebagai umatnya haruslah bersalawat. Sebagaimana hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Nabi dengan penuh kehormatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sallallahu ala yasin Ahmad
wa sahbihi wa tabi'in sallallahu ala yasin. Hadirin wal hadirat, Allah yubarikuna. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran hanya mutlak milik Allah, kesalahan dari diri kami. Ihdinas siratal mustaqim, undur ma qala wa la tandur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi